الذي جعل رمضان شهرا مباركا وقيام ليله تطوعا وصيام نهاره واجبا وثواب العمل فيه مضاعفا والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والإكرام. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat subuh Mushola Al-Kautsar rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga di subuh ini kita berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pimpinan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada subuh ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak akan beranjak keluar dari tempat ini melainkan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala kemudahan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Subuh ini di antara orang-orang yang paling beruntung ketika berada di waktu subuh. Wa kana al-fajr masyhuda, ya, wa min al-fajri kana masyhuda. Pada subuh ini kita disaksikan. Artinya apa? Disaksikan oleh dua malaikat, ya ta'aqabunal malaikata bin nahar wa ta'aqabunal malaikata bil lail. Dua malaikat itu pergantiannya subuh. Apa kalau kata kita ganti sip, ya. Ganti sipnya antara yang jaga malam sama yang jaga siang itu subuh. Makanya kita beruntung, Pak. Kalau waktu subuh sholat berjamaah semacam ini, itu dua malaikat menyaksikan kita. Amin, amin. Si pulang, si ini, dua malaikat menyaksikan. Laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada siapa aja nih di Mushola Al-Kautsar? Si A, si B. Ya. Dan kita paling beruntung, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan bernabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kita menjadi umat yang istimewa lantaran bernabi kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji kita, Pak. Di dalam Al-Qur'an apa dinyatakan? Kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baiknya umat. Di mana kita istimewanya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi pertanyaannya, ya. Jadi pertanyaannya di mana istimewanya? Enggak ada, Pak. Ya. Enggak ada yang ibadahnya mendapatkan kelipat gandaan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala kecuali umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih lagi pada bulan suci Ramadan ini kita mengamalkan amalan sunnah, dihitungnya pahala wajib. Kita mengamalkan amalan-amalan wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara
istimewanya kita menjadi baginda umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Sudah berapa kita ini, udah malam ke-15 ya Pak, udah hari ke-15 kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tentunya di dalam hati kita mungkin, apa puasa saya diterima ya? Apa salat tarawih kita diterima? Apa witir kita diterima? Wajar Pak, kalau orang beriman itu ada rasa khauf di dalam hatinya, ada rasa khawatir, ada rasa takut, itu wajar. Kenapa? Kita udah melaksanakan puasa kita, tapi rasa khawatir itu juga harus dibarengi dengan apa? Dengan ar-raja, yakni adalah pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan? Maka di dalam Al-Qur'an dinyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Bagi siapa orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, penafsiran dari Ibnu Katsir dalam ayat ini, faman kana yarju ajrahu, siapa orang yang menginginkan pahalanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan, barang siapa faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya nanti pada surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi ukuran kita, puasa kita diterima apa enggaknya. Di situ ada ayat tadi tafsirannya, orang yang siapa yang ingin berjumpa, melihat pahalanya. Man kana yarju, pahalanya. Kemudian apa? Ada dua syarat kalau orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya surga itu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sesungguhnya di surga itu yang penuh dengan keindahan Pak, penuh dengan, nggak ada surga yang jelek, nggak ada surga yang selama ini kita dengar, kita gambarin di buku-buku, itu cuma ilustrasi gambaran manusia, ya, bukan sesungguhnya Pak. Pada hakikatnya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin basar. Enggak pernah terlintas surga itu di mata kita kayak apa, belum pernah. Malah ada yang menyatakan di surga itu ada sungai di atas kepala. Kalau sekarang Bapak kacau, ada sungai tapi ada siwutnya, ada kacanya. Tapi di surga itu nanti ada kali sungai itu di atas kepala, tapi nggak ada kacanya. Malah ainun ro'at, kita nggak pernah seindah kayak apapun, udah saking bagusnya Pak, kita nggak pernah terlintas di mata kita. Walau udhunun sami'at, di kuping kita juga kita nggak pernah dengar surga itu kayak apa indahnya. Nanti kita rasakan, oh begini, oh begini. Wala khatar ala qalbin basar, nggak ada pernah terlintas di dalam hati pun sedikit pun, ya. Jadi yang indah-indah, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajahnya selalu, nggak ada wajah-wajah kejut, wajah-wajah muram, nggak ada. Nenek-nenek kagak ada di surga. Kayaknya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada nenek-nenek datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, udkhulillah an adkhalal jannah, ya Rasulullah, doain saya ya Rasulullah biar saya masuk surga, kata nenek. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna ajuzan mithlaki la tadkhalal jannah. Nenek sebenarnya di surga mah nggak ada nenek. Sedih tuh nenek. Ya, sedih. Kenapa? Rasulullah nggak ada di surga kayak nenek. Ya, nggak ada.
Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahai nenek, apakah engkau tidak mendengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan waja'alnahunna abkaran uruban atroba. Maka aku ganti itu nenek jadi apa? Jadi berubah menjadi gadis abkaran, bikrun itu gadis, bikrun abkar gadis-gadis. Urban atroba umurnya dengan sama Pak, 17 tahun umur, sama urban atroba, ya, sweet sebentar ya. Ya, makanya di surga nggak nungguin bapak nenek. Tapi sekarang kalau nenek itu ibadahnya rajin, puasanya rajin, nenek sekarang nanti masuk di surga dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia masuk surga, kalau sekarang kayak rajin ke ibadahnya ngapainnya ya masuk surga, ya nggak bisa. Nah, terus apa? Mengenai diterimanya atau enggaknya ada dua syarat, ya. Beramal amalan solihah, maka hendaklah beramal soleh, berbuat baik, sholat amal soleh, zakat amal soleh, puasa amal soleh, sedekah amal soleh. Beramal amalan solihah, beramal amal yang soleh berarti kan amal yang benar. Amal yang benar kan berarti harus indikasinya adanya ilmu. Nah, kita puasa ini juga bukan sekedar kita puasa asal-asalan, kita harus tahu ilmunya. Bukan sekedar menahan lapar dari pagi, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, bukan itu. Tapi kalau hakikatnya itu kita nggak dapat apa-apa. Puasa itu di dalamnya apa? Jaga mata kita, jaga pelihara telinga kita, kita jaga ya, dapat membatalkan puasa dan membatalkan pahala ibadah puasa itu sendiri. Sama orang sholat juga harus tahu, sama haji juga kita banyak duit, kita pergi haji tapi nggak tahu mana hukumnya, mana ininya, kita pergi haji aja. Nah di sini ya, makanya apa? Orang yang puasa aja, tapi tetap dia berjalan namimah, mulutnya, lisannya adu domba, hatinya dengki kepada sesama. Ini yang bahaya, yang puasanya kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal athos. Berapa banyak orang yang puasa namun tidak mendapatkan pahala puasa, yang didapatkan hanya menahan lapar dan haus dari pagi sampai maghrib. Sia-sia kan puasanya Pak. Iya, hati-hati terutama mulut nih Pak. Ya, mulut hati-hati jaga. Makanya ada ulama menyatakan makalahnya apa? Zikrul khaliq dawaun wa zikrul makhluk daun. Menyebut Khaliq sang pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut-sebut mulut itu namanya zikir. Dawaun menjadikan obat buat kita, obat buat hati kita, obat buat segala kesusahan kita, obat biar kita ini sakinah, biar kita tenang. Kalau kita banyak nyebut sang Khaliq, zikrul Khaliq, Allah Allah la ilaha illallah, ya. Jadi apa? Jadi tenang. Wa zikrul makhluk daun. Nyebut-nyebut nama-nama makhluk, nama manusia, masih awalnya kita sebut mungkin kebaikannya, ya, kebaikannya kita sebut, kebaikannya kita sebut. Tapi lama-lama apa? Timbul dan mulai meletup sedikit. Oh si ini begini, si ini fitnah yang ada. Yang ada fitnah, apalagi sekarang luar biasa. Ulama, habaib, orang-orang soleh dibully habis-habisan di medsos. Ya, hati-hati kata Imam Suyuti apa? Inna luhumahum masmumah. Sesungguhnya mereka orang-orang soleh, para aulia, para ulama, orang-orang yang berilmu, digibah. Kalau kita sesama manusia menggibah sama saja bangkai saudaranya. Tapi kalau udah ulama ini digibah, namanya dibully. Apa kata? Inna luhumahum masmumah. Sesungguhnya daging mereka adalah beracun. Artinya kualat Pak.
Kalau udah kualat, kekasih Allah dihina, kekasih Allah digibah, ya kan? Iya, pewaris para nabi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama warasatul anbiya. Para ulama ada pewaris para nabi, pewarisnya para nabi digibah, dihina. Rasulullah marah, Allah turun azabnya. Ini, ya. Maka kita harus jaga. Ini ya, beramal amalan sholihah. Begitu juga sholat, kita harus tahu mana rukunnya, mana yang nggak boleh, mana boleh. Semua. Haji juga apalagi, ya. Kemudian apa? Beramal amalan sholihah itu yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita melaksanakan ibadah puasa. Nawaitunya apa? Lillahi ta'ala khalis. Artinya kita benar-benar harus dari dalam hati kita ini orang-orang yang hatinya suci, bersih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini kan ibadah yang apa? Yang rahasia, Pak. Puasa ini lain daripada yang lain. Bapak sholat pada saat ini banyak yang lihat, ruku, sujud banyak yang lihat. Pergi haji apalagi diam yang antar banyak. Zakat ambil yang terima. Siapa yang zakat hari ini? Si A, si B, si C disebutin di zakat fitrah, zakat mal, semua. Tapi ketika Bapak melaksanakan ibadah puasa, masuklah dalam kategori ibadah yang rahasia. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi menyebutkan as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa ini adalah untukku dan aku langsung yang akan memberikan pahalanya. Artinya apa? Di sini tidak ada kelipat-kelipatan orang yang berpuasa kelipatan begini-begini, enggak ada. Bablas, Pak. Allah langsung begitu besarnya nilai pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu rahasia. Makanya apa? Ketika kita melaksanakan ibadah puasa nih, ya, kita ibadah puasa pas tengah hari bolong jam 12 siang kita wudhu. Itu kan kalau kita nggak benar-benar lillahi ta'ala, nggak jaga amanah, iman kita nggak kuat, apa? Bisa aja kan sambil kumur-kumur sedikit ngilangin rasa haus, bisa, ya. Gak usah ada KPK turun, gak usah. Tetangga kita aja nggak tahu kita menelan air. Ya karena apa? Karena yakin kita puasa ini rahasia, benar-benar rahasia, kita tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala pada diskusinya, as-saumu li wa ana ajzi bih. Bahkan di dalam riwayat ada disebutkan suatu saat ketika nanti di hari kiamat ada makhluk-makhluk yang bersayap berterbangan di tangan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berterbangan hingga penjaga pintu surga itu bertanya, "Wahai siapa engkau?" "Aku adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Apakah engkau masuk ke sini melalui hisab?" "Aku tidak melalui hisab." "Apakah engkau masuk ke sini melalui Shiratal Mustaqim?" "Aku tidak melalui Shiratal Mustaqim." "Lalu amalan apa yang engkau kerjakan selagi hidup di dunia?" Lalu apa dikatakan? "Aku melaksanakan ibadah puasa." Karena ibadah puasa adalah ibadah rahasia, maka masuk surga pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini Allah berikan, Allah waj'alna minhum, termasuk golongan orang-orang yang diberikan kemudahan melaksanakan ibadah puasa Ramadan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mudah-mudahan Allah berikan kita untuk mengalami Ramadan ini sampai tuntas, bahkan Ramadan tahun berikutnya, karena kita nggak tahu, Pak, ini masih ada nih berapa hari ke depan nih, 15 hari lagi kita masih ada kesempatan untuk badirul amal, untuk berbuat. Jangan menunda waktu beramal soleh.
masih ada kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala yang amat luas. Jangan kita sia-siakan waktu ini, jangan kita menyesal. Karena ada orang-orang yang sudah menyesal ketika meninggal dunia. Kata Allah apa? Waktu hidupnya dia nggak pernah mau infak, nggak pernah mau sedekah, nggak pernah mau, nggak sama anak yatim dia cuek aja, sama orang miskin bodoh amat dia nggak tahu. Dipikir hartanya mampu menyelamatkan dia di akhirat kelak. Nyatanya apa? Jadi penyesalan, Pak. Jadi penyesalan. Ceritanya apa? Penyesalan mereka yang sudah mati. Ya kita nggak tahu ya, siapa yang ceritain. Tapi Allah langsung yang ceritain dalam Al-Quran. Orang yang punya harta nggak mau bersedekah, nggak mau nyumbang musola, nggak mau sedekah yatim, nggak mau masjid. Apa kata orang yang meninggal? Begitu udah meninggal dia nyesel. Rabbillallah akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, seandainya dulu engkau undur kematianku sebentar aja, sehari aja, seminggu aja, la nasaddaqu, niscaya aku ya Rabb akan bersedekah ya Rabb. Aku akan ngasih masjid, ngasih musola, ngasih anak yatim, ngasih orang miskin. Kenapa? Kalau keadaan begini mana dia tahu. Apa kata Allah? Walaupun engkau nangis air mata darah, tidak akan pernah kematian itu dimajukan maupun diundurkan sedikit pun. Penyesalan yang kedua apa? Wa aku minas sholihin. Ya Rabb, kalau saja engkau undur kematianku sebentar saja, niscaya aku akan beramal soleh. Aku akan ikut ya Rabb sholat jamaah, aku akan ikut majlis taklim, aku akan ikut zikir-zikir bersama untuk menyebut namamu ya Rabb. Ini Pak penyesalan. Ya, jangan kita ambil cerdasnya sekarang. Kita ambil cerdasnya. Kalau kita masih hidup menyesal, masih ada yang kita bisa ceritakan. Kalau seseorang berbuat zalim kepada temannya, dia bisa cerita, saya tadi berbuat zalim sama dia, saya nggak enak. Tapi kalau sudah meninggal dunia, siapa yang ceritakan tadi? Siapa yang menceritakan? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Apa kita nggak percaya dengan cerita Allah yang lewat Al-Quran tersebut? Hati-hati ya. Kafara bima unzila ala Muhammad. Jangan sampai kita kafir, naudzubillah min dzalik, tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Al-Quran. Apa lagi yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Islam. Kan kita kalau belajar akidah tingkat awal ada tuh anak SD. Ma huwal Islam? Al-Islamu huwa jabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'alihi masyihi. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kabar gembira maupun kabar menakutkan. Adanya neraka, adanya surga, adanya orang yang berbuat baik, adanya orang yang tidak baik, orang yang mendapatkan pahala, orang yang tidak isi. Ya, makanya kita jangan sampai menyesal. Dan puasa ini nanti yang akan menjadikan amalan kita, menemani kita di alam barzah, ada di tangan kiri kita, Pak. Orang yang sekarang ini rajin takjil, rajin nyumbang untuk orang berbuka puasa, ya, makanya disebutkan dalam hadis apa? Siapa orang yang memberikan buka puasa, satu orang soiman, satu orang, maka pahalanya sama seperti yang berpuasa, yang buka puasa, tidak dikurangi sedikit pun. Di hadis lain riwayatnya ada, man fatara shaiman min kasbi ramadana min kasbin halalin salat alaihi malaikah. Siapa orang yang memberikan satu orang Pak. Di hadis ini bahasanya shaiman, bukan shaimuna atau shaimina. Kalau shaimuna banyak, shaimina banyak. Shaiman satu orang diberikan buka puasa min halalin, dari harta yang kita cari dengan cara jalan halal, salat alaihi malaikah, maka malaikat akan mendoakan. Kalau bukan malaikat Pak mendoakan, ya. Kalau malaikat mendoakan kita, kagak ada yang kenalingnya, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu bermaksiat. Malaikat diciptakan oleh Allah hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita berdoa ada aja ya. Kenapa? Mungkin ada diri kita kotor, mungkin ada diri kita makan yang haram, makan yang syubhat, mungkin juga itu. Ya, tapi kalau kita berdoa,
insya Allah kalau kitanya, diri kita, makanan nggak ada yang haram masuk ke dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diaminkan juga Pak oleh malaikat. Innal malaikata yu'minuna bima taqulun. Sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang engkau katakan. Malaikat itu kalau kita berdoa apa Pak? Ya Allah berilah kami rezeki. Ya Allah berilah orang ini. Kita mendoakan orang, ya Allah berilah saudara kita ini menjadi sehat, rezekinya banyak. Apa kata malaikat? Walaka mithlu. Engkau pun akan mendapatkan bagian dari apa yang engkau sama seperti engkau doakan. Makanya Pak, hati-hati, doa itu nggak ada doa jelek. Dikhawatirkan kalau kita doa jelek ya berbalik. Ya, mudah-mudahan si anak begini. Kata malaikat, walaka mithlu, dan kamu pun akan mendapat sebagaimana kamu ucapkan. Ya. Makanya nggak ada Pak. Jangan kita mendoakan jelek. Dan jangan juga doain kita milih-milih. Ya Allah berilah lingkungan kami ini lingkungan yang berkah. Ya Allah berilah saudara kami semuanya sehat walafiat menjadi berkah. Tapi si ini jangan, si anu jangan. Dan nggak ada doa begitu. Berarti hatinya rusak. Mudgot ya. Hatinya ini hasadnya ini rusak hatinya. Dalam hati ini dalam manusia ada segumpal daging yang namanya hati. Kalau rusak semua. Makanya nggak ada. Doa-doa semua. Ya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kan kalau orang doa begitu, Allahumma gfir, ya Allah berilah kami ampunan kepada saudara-saudara kami. Enggak pernah Pak orang dengar doa, ya Allah berilah saudara kami semuanya. Kami siapa jangan yang mana, kami siapa jangan yang mana. Dah beginilah hatinya rusak, hatinya sakit. Kalau udah hatinya sakit bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bakalan Pak diangkat oleh malaikat doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, iya. Doain semua, lingkungan semua doain semua. Saudara-saudara kita doain semua. Kemaslahatan itu buat siapa saja, ya. Nah nanti amalan kita, ya, sedekah ini akan apa? Idza matal mu'min kana salatuhu ala ra'sih. Di salat subuh nih, apabila meninggal seorang mukmin ketika kita berada di alam barzakh nanti, kana salatuhu ala ra'sih. Pahala salat yang kita kerjakan akan menemani kita pada sini di pala. Wa sadaqatu an yamini. Bapak hari ini memberikan nyumbangan untuk mushola, nyumbang buat yatim, nyumbang untuk musuh masjid. Itu nanti ketika berbaring di alam barzakh, di alam kubur akan ada di sebelah kanan. Wa shaumu an shimali. Bapak puasa hari ini, puasa Ramadan, nanti ketika mati akan menemani pahala puasa tersebut di sebelah kiri. Wa fi'lul khairi wa fi'lul ala nas wa fi'lul khairi ala nas ala rijlain. Bapak saling membantu antara teman sama teman, tetangga sama tetangga, saling membantu kebaikan yang ada di dalamnya, maka itu pahalanya akan menemani di kaki, di kepala sholat, di kaki tangan kanan, di sebelah kanan sedekah, infak semua, di sebelah kiri puasa. Kebaikan antara sama manusia sama teman adanya di kaki. Belum lagi pahala apa? Al-Quran. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran karena akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi siapa yang membacanya. Datang dia dengan secara sendirinya. Lah kalau kita kagak sholat, kagak puasa, kagak zakat, kagak sedekah, di kuburan nekat, nggak ada yang nemenin Pak, nekat kita di kuburan. Makanya takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tujuan daripada puasa. Ya, tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Dengan takwa menjadikan baik-baiknya bekal. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kamu. Dengan takwa menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya takwa. Lalu apa? Takwa itu harus sejalan Pak antara kebaikan kita hablum minallah dan hablum minannas. Orang rajin sholat, rajin zakat, rajin pergi haji, tapi sama tetangga jahat, ya nggak bisa. Ada orang sama tetangga baik banget, tapi gak sholat, nggak puasa, nggak ini, ya nggak bisa juga.
Tapi harus dua, hablum minallahi bagus, hakullah, hablum minan nasnya bagus, hakul adami namanya, hak kita sama manusia tolong menolong. Makanya di dalam Al-Qur'an ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu bertolong menolonglah kamu selamanya. Di sini artinya apa ayat ini? Bahwa kita manusia adalah makhluk sosial, interaksi satu sama lainnya. Kita ada saling tolong menolong dalam kebaikan. Nggak bisa hidup sendirian. Ya, kadang-kadang ada tekun sholatnya, tapi nggak mau keluar, nggak mau bergaul, ya nggak bisa juga. Nabi aja bergaul antara sama sahabat, ya. Mudah-mudahan subuh ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja singkat dari saya, bermanfaat bagi diri saya dan para hadirin jamaah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan kepada para donatur yang sudah menyumbang musola ini, baik doanya semua yang sudah berjalan musola ini dengan baik dan lancar, kita doakan pengurusnya sehat walafiat, jamaahnya juga, lingkungan semua di sini mudah-mudahan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang mungkin ada yang sedang sakit, baik yang di sini maupun yang di kampung yang jauh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan agar bisa berkumpul dengan keluarga. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika karim wa li'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya rabbana biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Rabbana biha jami'il hajat. Amin. Min sayyi'at. Amin. Wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat. Amin. Wa tuballighna biha asal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna نستحمدك ونستعينك أن ينالنا أبداننا وأنفسنا وأقوالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم قدنا وإياكم في كنافك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي باكر من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نتقبل الاستقامة وإنا مجيبة الندامة من حال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك فوز القضاء ومنازل الشهداء وحسن السعداء ونصر الأعداء. اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مخن كل مخيف. يسر علينا كل عسير تيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها بخبير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله